Halo semuanya, damai sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, jangan lupa subscribe ya di channel Anggun Novianti. Like dan komen banyak-banyaknya. Dadah. Yang pertama-tama yang perlu disiapin adalah tepung terigu ya teman-teman. Ini aku tadi menggunakan kurang lebih 500 gram. Dan di sini aku juga pakai bumbu halus, yaitu ada 10 siung bawang putih, dan kemudian aku kasih garam, aku kasih royco, dan aku kasih penyedap rasa yaitu micin. Ini boleh di skip ya. Dan aku juga kasih tadi sedikit gula pasir. Nah, di sini kita campur aja bumbu halusnya ke dalam tepung terigu. Nanti kita kasih air ya teman-teman, dan kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur dan terlihat halus seperti ini, kita masukkan minyak ya teman-teman. Dan kalau dirasa semuanya sudah tercampur rata, ini kita panaskan di atas kompor ya teman-teman. Jangan lupa terus diaduk biar bawahnya tidak gosong. Ini nanti ketika mengaduknya akan terasa kental dan berat ya teman-teman. Jadi diusahakan harus tetap diaduk biar bawahnya itu tidak gosong. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita diamkan sebentar, dan kemudian kalau sudah hangat atau agak dingin, ini kita kasih telur. Ini aku tadi menggunakan 2 butir telur ya teman-teman. Dan ini juga aku kasih ikan. Ini ikannya tadi kurang lebih 500 gram. Ini kita uleni sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Dan jika dirasa semuanya sudah tercampur rata, kemudian kita kasih tepung tapioka. Untuk tepung tapioka ini secukupnya teman-teman. Tadi aku juga kurang lebih sekitar 500 gram. Ini kayaknya lebih, tapi aku tadi pakainya karena untuk taburan ketika membuatnya ya teman-teman. Jadi diusahakan tangan itu terlumuri dengan tepung tapioka supaya tidak lengket dan bisa tercetak. Dan di tengah perjalanan aku kepikiran untuk membuat empek-empek dengan isi pepaya. Akhirnya ini aku jeda dulu ya bikinnya, dan aku cari pepaya muda, dan akhirnya aku pasah dan jadilah untuk isian. Dan setelah dipasah jangan lupa dikasih garam ya teman-teman, supaya pepayanya itu layu dan getahnya itu juga hilang. Dan jangan lupa juga dicuci. Dan kemudian ini tadi aku pepayanya aku kasih bumbu. Aku pakai royco, dan aku kasih sedikit lada, dan aku kasih gula putih. Dan yang suka asin bisa ditambahin garam ya teman-teman. Untuk bentuknya bisa sesuai selera ya teman-teman. Ini ada yang aku bikin panjang-panjang, ada yang aku bikin dengan isian pepaya, jadi seperti pastel ya teman-teman. Dan juga ada yang aku bikin bulat-bulat sesuai selera. Oke, dan ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini tadi adonannya kurang lebih totalnya 1 kilo, jadi setengah kilo tepung terigu dan setengah kilo juga tepung tapioka. Jadi satu nampan penuh seperti ini ya teman-teman. Dan lucu nggak ini bentuknya pastelnya? Bentuk pastelnya ada yang besar dan ada yang imut-imut seperti ini. Oke, waktunya kita rebus. Oke, ini airnya sudah mendidih dan waktunya kita masukkan empek-empeknya satu persatu. Dan ini direbus sampai semuanya mengembang ya teman-teman. Dan kurang lebih waktunya 10-15 menit. Oke, kalau sudah mengembang dan dirasa sudah cukup matang, boleh kita angkat dan tiriskan ya teman-teman. Oh iya, waktu merebus jangan lupa dikasih minyak ya teman-teman, supaya nanti empek-empeknya tidak lengket antara satu dengan yang lainnya. Oke, sambil menunggu empek-empeknya matang, ini aku mau bikin cuka empek-empek ya teman-teman.
Di sini aku pakai cabe. Ini aku pakai cabenya cabe japla atau cabe setan, teman-teman. Di sini seperti biasa aku menggunakan perbumbuan itu ganjil ya, biar rasanya itu mantep. Di sini aku pakai cabe japlanya kurang lebih tadi ada berapa tadi ya, 17 biji kalau nggak salah. Dan aku kasih bawang putih 5 biji. Ini kita ulek sampai halus ya teman-teman. Di sini juga aku tadi pakai garam. Cuma pakai garam aja untuk menghaluskannya. Nggak perlu pakai micin, nggak perlu pakai roiko, pakai garam aja. Kalau untuk cuka nggak perlu dikasih micin dan roiko, nanti rasanya jadi aneh ya teman-teman. Jadi untuk cukanya, selain bumbu halus ini, aku juga pakai asam jawa dan gula merah dicampur dengan gula putih. Ini dijamin rasanya pasti mantap teman-teman. Oh ya, dan ketika merebusnya, ini yang pertama aku rebus air sampai mendidih dan kemudian aku masukin asam jawanya dan juga aku masukin gula merahnya atau gula aren, dan kemudian sampai sempat mikir lagi cuma mau ngomong gula aren sampai mikirnya kelamaan ya teman-teman, maklum linglung. Dan kemudian ini setelah gula merah atau gula aren, kemudian kalau sudah mendidih baru dimasukin bumbu halusnya, yaitu cabai dan si bawang putih ini tadi. Jangan lupa dites rasa teman-teman, gimana rasanya, sudah mantap atau belum. Kalau pakai resep seperti aku ini dijamin rasanya endulita. Dan ini pempeknya udah matang ya teman-teman, waktunya kita tiriskan. Dan ini untuk tekstur pempeknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk hasilnya. Ini sebagian aku bagi dengan saudara-saudaraku ya. Karena berbagi berkat itu baik teman-teman. Jika kita mempunyai berkat lebih, marilah kita berbagi berkat kepada saudara-saudara kita. Jangan lupa ya teman-teman, berbuat baik walaupun terkadang kebaikan kita belum tentu dibalas baik dengan orang lain. Ayo, waktunya kita packing dan kita bagi kepada saudara-saudara kita. Selamat menikmati saudara-saudaraku. Semoga kali ini rasanya enak ya dan tidak mengecewakan. Let's go, waktunya kita antar. Masih banyak. Jadi saya kan tak kira aku kangen di loh bu. Jangan. Kangen kekangen bian. Goreng dewe rapi. Iki karo mak, iki siji mak wos di sampean. Lah iki ngapa kok rambutane ditebang? Tuh.
Toh? Rel. Kasih mbak, tangan kanan. Baterai lagi pateni. Makasih mbak. Ya aku titip. Ya. Kulkas. Nah bisa ceritanya pi. Balik aku anu sih. Apa tak? Oh, alet balik tau, Gur. Teleponnya kulkas. Malah udan. Ya, waktunya kita goreng dan cicipi empek-empek ini. Apakah kali ini berhasil, teman-teman? Ya, mudah-mudahan berhasil lah ya. Oke, kita goreng sampai matang. Dan kalau sudah matang jangan lupa diangkat dan ditiriskan, nanti ndak gosong. Dan juga kita goreng sampai semuanya habis. Dan gak nyangka ya, kali ini bikin pempek si bocil itu suka banget. Belum digoreng aja dia tadi udah bolak-balik makan, katanya enak. Alah, ngerayu maknya itu anak paling suka dan paling bisa ngambil hati orang tuanya. Anak pinter lah ya. Oke, waktunya kita cicipi. Rasanya mantap. Kali ini berhasil, walaupun ini tadi kebanyakan aci, tapi si bocil malah suka yang kenyal-kenyal kayak gini ya. Dia nggak terlalu suka kalau agak empuk, malah suka yang model kayak si cireng atau cimol kayak gini. Tapi ini yang isi pepaya malah aku herannya kenapa dia lembut ya, beda sama yang bulat dan yang lonjong tadi itu. Oke, kita kasih bapaknya Gibran supaya dia juga coba. Ternyata semuanya pada mencicipi dan bapaknya Gibran malah udah ngambil sendiri deh. Ternyata dia mau. Oke, itu begitu ya teman-teman. Kalau bikin atau masak apapun itu pasti blenger dewe nyawangi. Jadi ya begitulah. Namanya orang masak, kalau udah tahu rasanya, udah mencicipi itu malah udah kenyang sendiri, belum jadi makan sepuasnya udah terasa kenyang gitu. Dan lihat deh ini si bocil, makannya paling banyak dan paling lahap. Ini cuka empek-empeknya tadi sebenarnya sih sudah pas ya, pedas, manis, gurih, asem, tapi kayaknya si bocil agak kepedesan deh. Dan lihat pada suka, dan ini si bocil kayaknya kurang deh, dia minta lagi. Oke, next time kita bikin pempek lagi anak ya. Kita bikin yang banyak supaya kami tuh puas makannya. Ya, bocil ini memang suka yang berhubungan dengan tepung dan aci. Contohnya kayak cilok, pempek, terus somai. Dia nggak tahu ya kenapa ya dia suka jajanan seperti itu. Dan kira-kira gimana ya teman-teman, makanan kayak gitu tuh baik nggak ya untuk anak kecil? Takutnya ada efek sampingnya sih. Kalau ada yang tahu jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi aku sebagai orang tua juga bisa waspada ngasih makanan apa yang baik untuk anakku. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.